Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Irawan dari Prodi Administrasi Bisnis. Di video kali ini, saya akan ngebahas sejarah perkembangan Pancasila dari masa ke masa dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Dan langsung aja ya, kita masuk ke pembahasannya. Dimulai dari masa awal kemerdekaan, masa di mana Pancasila lahir dari sidang BPUPKI, kemudian disahkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Namun pada masa ini, Pancasila langsung dihadapkan dengan banyak ancaman nyata, seperti upaya pemberontakan untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Contohnya, pemberontakan PKI, pemberontakan DI, dan Angkatan Perang Ratu Adil. Kemudian beberapa tahun setelahnya, Indonesia sempat berubah menjadi Republik Indonesia Serikat yang berbentuk federal karena pengaruh dari Belanda dan tekanan politik internasional. Bentuk negara ini sempat menguji dan menggoyahkan nilai persatuan rakyat Indonesia. Namun, semangat persatuan dalam Pancasila akhirnya membuat bangsa ini kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950. Dan Pancasila kembali ditegaskan sebagai dasar negara. Masuk ke masa demokrasi terpimpin. Di sini Pancasila telah disalahgunakan, dijadikan sebagai alat politik untuk memperkuat kekuasaan, membuat nilai-nilai aslinya memudar dan kembali memicu ketegangan. Puncak dari masa ini terjadi pada peristiwa G30S PKI pada tahun 1965 yang mengguncangkan seluruh bangsa dan menimbulkan peralihan kekuasaan. Setelah terjadinya peralihan kekuasaan itu, lahirlah masa Orde Baru. Di masa ini, Pancasila dijadikan ideologi tunggal. Pemerintah menegaskan pentingnya Pancasila melalui program P4, Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila. Masa ini berhasil membawa stabilitas dan pembangunan nasional. Namun sayangnya, nilai-nilai itu sering dipraktikkan secara formalitas saja, sementara keadilan sosial belum sepenuhnya dirasakan oleh rakyat. Hingga pada akhirnya datanglah masa reformasi. Rakyat bersatu menuntut keadilan dan demokrasi. Masa reformasi ini merupakan salah satu peristiwa terpenting karena inilah momen di mana nilai Pancasila kembali hidup, terutama sila keempat dan kelima. Gerakan reformasi ini menandai berakhirnya Orde Baru dan lahirnya era baru demokrasi yang bebas. Namun, tantangan baru muncul. Intoleransi, korupsi, dan perpecahan di media sosial mengancam kesatuan dan persatuan bangsa sampai saat ini. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa reformasi ini bahwa untuk membuat suatu perubahan bukan hanya tugas pemimpin, tetapi merupakan tugas seluruh rakyat, termasuk generasi muda. Dan kita juga belajar kalau sebuah persatuan akan jauh lebih kuat daripada sebuah perbedaan. Nah, saat ini tantangan kita berbeda, bukan lagi penjajahan fisik, melainkan radikalisme, hoaks, perpecahan di media sosial, dan egoisme kelompok. Sebagai generasi muda di era sekarang, kita dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila melalui hal-hal sederhana, seperti menghargai perbedaan, terutama di media sosial, serta berbuat adil untuk sesama. Itulah penjelasan dan pembahasan tentang perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Jadi, mari kita bukan hanya menghafal Pancasila, tetapi menghidupkannya dalam tindakan kita sehari-hari. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita, para generasi muda. Saya Irma Irawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.